Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
seperti Engkau. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, selalu mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selama-lamanya kami sembah Engkau Tuhan. Takkan habis kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kau sungguh ajaib, Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat, Bapa yang sungguh amat baik bagi kami. Kau Bapa yang selalu menolong kami, Kau Bapa yang selalu memegang tangan kami, Kau Bapa yang berkata kepada kami, jangan takut sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, mari naikkan penyembahan-Mu bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah pembela kehidupan kami. Kau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan.
sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Dan kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Meskipun kami lakukan secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami yang melihat dan mendengar tayangan ini ya Yesus Tuhan. Jamah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan tidak lalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang berpikir bahwa ikut Tuhan pasti hidupnya itu akan diberkati, baik-baik saja tanpa masalah, hidupnya enak-enak saja, hidupnya tanpa masalah dan diberkati dengan berkat yang begitu melimpah. Nah, jika ini yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dan siapa saja untuk membangun imannya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah bahwa ia sedang berada di dalam masalah yang besar. Karena apa? Karena ketika semua yang tadi disebutkan di atas tidak terjadi dalam hidupnya, maka dia akan tindakan yang ia lakukan, maka dia akan marah, mengomel, menggerutu dan bersungut-sungut dan berkata kepada dirinya dan mungkin kepada orang lain, untuk apa? Buat apa aku percaya kepada Tuhan? Toh hidupku enggak berubah, keadaanku masih sama seperti yang dulu, enggak ada bedanya. Tapi pada malam hari ini kita akan bertanya kembali, benarkah Yesus berjanji jika kita berjalan bersamanya, maka hidup Bapak Ibu dan saya akan diberkati, penuh dengan damai sentosa, tanpa masalah, bebas dari segala sesuatu. Tapi pada malam hari ini mari kita belajar, benarkah Yesus menjanjikan hal-hal tersebut ketika kita mengikuti Dia, ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Tema atau judul renungan atau firman Tuhan pada malam hari ini adalah berjalan bersama Yesus, yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan
Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada ayat yang ke-22 berbunyi, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah di atas adalah kisah pelayaran Yesus bersama dengan para muridnya ke seberang danau. Dan dalam kisah ini juga Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Karena dalam peristiwa ini tercatat perkataan dan perbuatan kuasa-Nya yang sangat nyata. Dan ada beberapa hal yang dapat kita ambil atau menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan pada malam hari ini. Hal pertama adalah kisah yang dapat kita ambil dari kisah yang di atas adalah hal pertama, hidup ini bisa digambarkan seperti sebuah perjalanan atau pelayaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup tanpa hambatan atau pelayaran tanpa badai. Tapi Ia menjanjikan penyertaan sepanjang perjalanan itu. Seperti yang Yesus katakan pada ayat yang ke-22, Ia berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Tuhan katakan tujuannya adalah seberang danau, bukan tenggelam di tengah danau. Memang kita tidak akan pernah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Namun yang pasti, janji Tuhan adalah bahwa saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan sampai di tujuan akhir bersama dengan Dia. Bukankah ini sebuah jaminan yang sangat amat berharga bahwa apapun yang kita alami di tengah perjalanan, terkadang kesulitan dan badai hidup mengaburkan fokus dan tujuan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terkadang kita terlalu fokus pada badai sehingga kita melupakan tujuan kita bersama dengan Tuhan. Tapi ingatlah, ini menunjukkan bahwa Allah Yesus, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita. Allah Immanuel, bahwa kalau dulu Allah menyertai kita, kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan menyertai kita, maka percayalah di tahun ini, di minggu ini, di hari ini, di bulan ini, Tuhan akan tetap menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak tergantung kepada diri kita, tapi penyertaan Tuhan karena Dia adalah Allah yang berjanji. Penyertaan Tuhan tergantung pada dirinya sendiri,
bukan tergantung kepada kita. Mau keadaan mau sesulit seperti apapun, mau keadaan kita seberantakan apapun, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia tetap ada bersama dengan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia berjanji penyertaannya ada bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah mari taruh iman di setiap langkah kaki kita. Itu artinya bahwa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya oleh iman sajalah kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan dahsyat. Oleh karena itu, yuk mari nyalakan dan kobarkan api iman itu dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat dan akan kita buat. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Iman tidak selalu membuat kita lepas dari badai kehidupan. Sama seperti otot-otot kita perlu dilatih, iman kita juga harus dilatih. Melalui apa? Melalui badai kehidupan, melalui persoalan, melalui masalah. Karena itu jangan skip masalah, karena itu jangan shortcut masalah. Karena apa? Dengan masalah Tuhan ingin membentuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi semakin kuat. Justru lewat badai yang menakutkan kita itu, kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Dan Allah berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan seperti para murid. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi ketika badai datang begitu besar menghantam perahu kehidupan mereka, mereka menjadi takut dan berteriak kepada Yesus, "Guru, Guru, kami binasa." Bayangkan Bapak Ibu, mereka berada bersama-sama dengan Yesus. Yesus bukan hanya sekedar guru, tapi Dia adalah Allah, penguasa segala sesuatu, pencipta alam semesta, langit dan bumi berada di dalam kendalinya. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Dia, mereka hanya mempercayai Dia sebagai guru dan bukan Allah. Ketika badai kehidupan datang, ketika badai taufan datang melanda kapal perahu mereka, dan mereka berteriak dan menjadi takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari punyailah iman yang teguh. Sebab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang kita dapat petik atau kita dapat ambil dari kisah pelayaran Yesus bersama dengan murid-muridnya atau angin ribut diredakan adalah tetaplah tenang, karena disitulah letak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
maka kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai dalam kehidupan seringkali membuat kita panik, bingung, bahkan tidak jarang pada akhirnya membuat kita mengambil jalan pintas, dan akhirnya bukan masalah selesai, tapi menimbulkan atau membuat masalah menjadi semakin besar. Tetap tenang adalah kebiasaan yang saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu latih terus menerus agar ketika badai itu datang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan Yesus menenangkan angin, hal itu mengherankan para murid-muridnya. Artinya apa? Artinya sejauh mana kita mengenal Tuhan, maka sejauh itu pula kita mampu bersandar kepadanya. Jika engkau dan saya, kita belum begitu mengenal pribadi Allah yang ajaib, maka sulit bagi kita untuk percaya secara total dengannya. Itulah sebabnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu terus menerus mengenali lebih dalam lagi siapa Allah yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus ingat ini. Iman kita bertumbuh seiring sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, iman kita akan semakin dewasa. Pengenalan terjadi karena ada sebuah relationship atau sebuah hubungan yang didasari oleh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mencintai dan mengasihi seseorang, maka kita ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Kita ingin tahu apa isi hatinya, kita ingin tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai olehnya. Kita tidak ingin menyakitinya, kita ingin tampil lebih baik, kita ingin agar dia bisa disenangkan, agar dia bisa dikasihi. Jika kepada manusia saja kita bisa melakukan hal tersebut, kenapa tidak kita lakukan itu kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita, yang telah begitu dalam mengasihi kita, tidak seperti, dan kasihnya kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh manusia kepada kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita, mengasihi kita begitu luar biasa. Tapi mengapa kita tidak bisa mengasihi Dia sebegitu dalamnya? Kenapa ketika kita mengatakan tuh mengasihi Yesus, seharusnya kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan mencari tahu apa yang menjadi isi hatinya, dan kita akan melakukan apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki, dan menjauhi apa yang Dia tidak suka. Mari, ketika kita mengatakan kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka seharusnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkomitmen untuk mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin iman kita bertumbuh. Semakin kita mengenal Dia, Allah akan semakin menyingkapkan siapa dirinya kepada kita. Dia akan memberikan hikmat untuk kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, kita hidup dalam ketaatan, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak semakin serupa dengan Dia, maka perlu dipertanyakan siapa yang kita sembah, karena penyembah itu harus sama seperti dengan yang disembah. Mari kita menjadi orang-orang yang tenang ketika badai hidup datang menerpa
hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita bukan saja Allah yang mengasihi kita, tapi Dia adalah Allah yang maha kuasa. Segala kekuasaan ada diletakkan di tangannya. Dia tetap menyertai kita. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tapi Dia ingin ketika badai datang, kita tetap tenang karena kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Karena kita tahu, kita mengenal Dia, Allah yang luar biasa ini. Dan hal yang keempat yang dapat kita tarik atau yang kita dapat ambil dari kisah perjalanan Yesus bersama dengan para muridnya adalah Yesus adalah Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Karena Dia adalah pencipta alam semesta, maka alam pun tunduk kepadanya. Nyatalah kekuatan ilahinya dan memampukan kita dan membuat kita tercengang karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan luar biasa. Dan hal yang terpenting adalah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia akan selalu membuat kita terheran-heran dengan kuasa-Nya. Karena itu, mari mulai hari ini kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita untuk dipimpin oleh-Nya. Hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Maka kita akan melihat mau sesulit dan serumit apapun keadaannya, mau sebesar apapun dan sedahsyat apapun badai hidup datang menerpa, orang yang tertanam dan berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan, dia adalah orang yang tidak akan pernah goyah. Bahkan di musim terik, musim sulit seperti apapun, dia akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis dan yang enak. Sebab apa? Sebab jika kesulitan datang, ia tahu bahwa jika itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Orang yang berjalan bersama dengan Allah adalah orang yang melakukan firman Tuhan, percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kesulitan dan badai sebesar apapun, dia akan tetap tenang karena dia tahu dia punya Allah yang besar. Allah yang dia sembah adalah Allah pemilik alam semesta ini, pencipta segala sesuatu, dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Meskipun jika masalah datang, dia tidak bisa melihat Allah itu ada, tapi dia percaya dengan hatinya bahwa Allah tetap bekerja. Kalau kesulitan datang, itu dia tahu bahwa Allah sedang melatih imannya untuk terus memandang kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah ingin imannya menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan. Dan Allah ingin ia percaya bahwa Allah ada dan dia adalah jalan itu sendiri. Jika dia yang pimpin kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita tidak akan tersesat. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan, dan mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan bukan kepada masalah-masalah yang ada. Kesulitan boleh datang, badai hidup boleh menerpa, tapi kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang melihat anak-anaknya. Segala sesuatu ada dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus, mari berbicara semakin dalam, mengingatkan kami agar kami tetap bersandar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan, mau badai sebesar apapun, karena kami tahu, kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan kami tahu bahwa ketika badai hidup datang, kami punya Allah yang luar biasa. Kami tetap tenang karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah melayani pada malam hari ini, song leader, singers, pemain musik, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau berkati dengan berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang malam hari ini, yang sedang melihat tayangan ini. Engkau Allah yang melihat setiap yang kerinduan mereka, Engkau yang mendengar setiap doa-doa mereka. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Engkau akan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan mereka tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sudah undur jauh daripadamu Engkau tarik pulang dengan kasih-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Allah segala pemilik segala sesuatu dalam hidup kami. Kami akan menutup ibadah pada malam hari ini. Biarlah kasih penyertaan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kecintaan daripada Yesus Kristus akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.